أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat hidayah taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada malam hari ini di sana dan sore hari ini di sini di Makkatul Mukarramah. Allah beri kita taufik untuk dapat kembali bertemu di ruang Zoom yang Masya Allah tabarakallah sebuah pertemuan yang kalaulah bukan karena taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin bisa sama-sama berkumpul seperti ini. Sama-sama membaca Al-Qur'an, sama-sama mengkhatamkan Al-Qur'an, sama-sama membaca doa, sama-sama menghadirkan hati, sama-sama memanjatkan tangan, menadahkan tangan-tangan kita, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad kita berbeda-beda tempatnya. Namun insya Allah hati kita berkumpul dalam satu ruang, dalam satu wadah yang semuanya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ke atas keluarga beliau, sahabat beliau serta keturunan beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mengikuti beliau hidup di atas sunnah dan juga manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dengan membawa rasa cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah pada hari kiamat nanti dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, para hafizatul Quran, para talibatul ilm, para muhibbat lil khair, pecinta kebaikan, orang-orang yang mutasabiqat lil khairat, yang selalu bersegera syariat insyaallah dalam kebaikan. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita alhamdulillah hari ini malam ini di Indonesia secara khusus dan sekitarnya tentu saja sedang berada di malam Jumat. Malam Jumat, malam ke-25 Ramadan. Malam ke-25 Ramadan, subhanallah. Sudah berlalu 24 hari ya. Sudah berlalu 24 hari. Alangkah cepatnya betapa benar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Hanya sebentar saja, tidak lama. Dan begitu cepat rasanya, rasa baru kemarin kita mulai Ramadan, ternyata hari ini sudah bentar lagi hanya dalam 6 hari atau sekitar 5 harian saja sudah akan apa keluar kita daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat 10 hari pertama, mendapatkan maghfirah di 10 hari kedua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, nama-nama kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi daripada yang tercatat di dalam catatan orang-orang hamba-hamba Allah yang telah dibebaskan daripada api neraka. Utaqai minan nar, orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, kita pada malam 25 Ramadan malam ini yang bertepatan dengan malam Jumat merupakan malam yang katanya Imamul Haddad rahimahullah taala apabila malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat maka sangat besar sekali
kemungkinan bahwa pada malam tersebut terjadi malam Lailatul Qadar. Adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun kita memang eh, tidak tahu secara pasti pada malam apa. Karena memang tujuannya tidak diberitahu kepada kita agar kita giat beribadah setiap malamnya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala seperti kata baginda Nabi Muhammad SAW, Innallaha akhfa thalath fi thalath. Sungguhnya Allah menyembunyikan tiga di dalam tiga. Innallaha akhfa ridah fi ta'atih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya, menyembunyikan rahmatnya, menyembunyikan pahalanya, menyembunyikan ridhanya dalam amal saleh. Fala tahqiranna minal ma'ruf, maka jangan pernah meremehkan kebaikan apapun, baik dari diri kita, dari apa yang kita lakukan dari amal saleh, ataupun juga dari orang lain, dari orang yang kita lihat di sekitar kita. Wa akhfa ghadabahu sukhtahu fi ma'siyatih, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya dalam maksiatnya, dalam bermaksiat. Maka jangan sekali-kali meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu maksiat yang kita anggap kecil, kita anggap remeh, kita anggap biasa-biasa saja, kita anggap kebanyakan orang melakukannya, jangan sekali-kali kita remehkan karena bisa jadi di dalam maksiat kecil yang kita remehkan ada murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah murka wal billah, maka siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa uh, membuka pintu keberuntungan lagi untuk kita selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa akhfa auliya'ahu fi ibadih. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hamba-hambanya, menyembunyikan kekasih-kekasihnya, menyembunyikan wali-walinya, menyembunyikan orang-orang yang dia cintai di antara hamba-hambanya. Maka jangan sekali-kali meremehkan seorang pun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan orang-orang yang kita anggap kecil, tidak berarti, tidak memiliki nilai di mata kita, ternyata adalah orang-orang yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya apa di balik Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sesuatu di balik sesuatu, agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang berhati-hati, tidak meremehkan kebaikan, tidak meremehkan maksiat, dan juga tidak meremehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan, sehingga para ulama saling berselisih, ada yang mengatakannya di 21, ada yang mengatakannya di 23, ada yang mengatakannya di malam Jumat yang bertepatan malam ganjil ataupun malam 27. Al-muhim di semua malam-malam Ramadan ada malam Lailatul Qadar, yang mana kita tidak tahu di malam apa tepatnya. Untuk apa Allah sembunyikan hal tersebut dari kita? Agar kita beribadah setiap malamnya, agar kita beribadah setiap malamnya. Apalagi di pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa pada hakikatnya kita seakan-akan dijadikan setiap malam itu adalah malam ganjil. Hikmah daripada perbedaan awal Ramadan yang kita hadapi faktanya di tengah kehidupan kita, ada sebagian yang mulai Ramadan hari Senin, ada yang mulai hari Selasa, yang pada akhirnya di yang memulai puasa di hari Senin malam kemarin 25, yang mulai puasa Selasa malam ini 25-nya, subhanallah. Jadi pada seakan-akan semua malam itu mulia, semua malam itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita remehkan satu maksiat, jangan sekali-kali kita tinggalkan satu taat di dalam malam-malam yang mulia ini. Hendaknya kita bersegera wasari'u ila maghfirah, bersegera untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala di setiap malam-malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam yang mulia ini, khususnya pada malam ini, yaitu malam 25 Ramadan yang bertepatan dengan malam Jumat. Wallahu alam, kita nggak bisa bilang ini malam Lailatul Qadar, tapi kita bilang bisa jadi malam Lailatul Qadar. Dan jangan juga kita hanya memedulikan apakah malam ini malam Lailatul Qadar, lalu kita mencari-cari tahu tanda-tandanya, seperti hujannya, seperti sinar mataharinya. Walaupun itu tidak ada salahnya seseorang mencari tahu, dan juga ada
apa istilahnya riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Namun yang lebih penting daripada tanda-tanda yang kita cari mengenai Lailatul Qadar adalah kita hendaknya mencari bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kondisi ibadah kita. Apakah lisan kita basah dengan zikrullah, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah air mata kita basah dengan air mata menangisi segala kekurangan, dosa dan juga khilafan yang kita lakukan? Kurang sempurnanya kita di dalam bersungguh-sungguh beramal saleh, padahal di tengah-tengah nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau juga mungkin maksiat-maksiat yang masih saja tanpa sengaja kita lakukan karena kita telah terbiasa 11 bulan yang sebelumnya. Maka itu yang hendaknya kita perhatikan dari malam-malam mulia ini. Bukan sekedar mencari tahu malam inikah malamnya, apakah yang hujan, apakah yang terang, apakah yang tenang, apakah uh, uh, yang terang mataharinya esok pagi berwarna putih yang tidak terlalu menyengat dan lain-lain. Itu benar. Namun yang lebih penting lagi, perhatikan keadaan kita di malam-malam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu saja menganugerahi Lailatul Qadar pada orang-orang yang hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan bahwasanya malaikat-malaikat akan turun, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Para malaikat itu turun ke bumi menyalami, mereka bersalaman. Menyalami siapa? Menyalami orang-orang yang sedang hidup hatinya, menyalami orang-orang yang sedang terjaga, menyalami orang-orang yang sedang sibuk dengan amal saleh, yang sedang sibuk dengan bacaan Al-Quran, yang sedang sibuk dengan munajatnya, yang sedang sibuk dengan salatnya, yang sedang sibuk dengan doanya, bukan yang sedang lalai, bukan yang sedang tertawa, terbahak-bahak, bukan yang sedang bermain-main, bukan yang sedang bermaksiat, tentu saja bukan. Menyalami orang-orang yang sedang beramal saleh. Maka itu yang kita perhatikan, itu yang hendaknya menjadi eh, poin penting yang harus kita perhatikan, bagaimana kondisi kita pada malam-malam hari ini. Mudah-mudahan kondisi kita adalah kondisi-kondisi yang baik, hati-hati kita dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik insyaallah. Karena bagaimanapun juga eh, kita sangat rugi apabila seseorang hanya beribadah demi mendapatkan Lailatul Qadar. Karena pada hakikatnya yang dituntut dari kita adalah beribadah setiap waktu, beribadah sepanjang umur, sepanjang nafas masih berhembus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik insyaallah. Mungkin hari ini seperti yang akhwati fillah ketahui, Al-Faqirah sekarang sedang di tanah haram di Mekah Mukarramah, yang subhanallah mungkin kita melihat itu adalah sebuah nikmat yang besar. Betul, itu adalah nikmat yang besar yang luar biasa. Lalu mungkin kita akan berpikir uh, apa istilahnya, nikmat ya di sana Ramadan di 10 hari terakhir mungkin dapat Lailatul Qadar, kemungkinannya lebih besar di depan Ka'bah di Masjidil Haram yang pahalanya dilipat gandakan. Betul. Itu semua nikmat yang tidak bisa kita pungkiri. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih. Tapi tetap saja yang berada di rumah-rumahnya, yang berada di kamar-kamarnya, yang hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak kalah nikmatnya, tidak kalah karunia Allah Subhanahu wa taala pun sama akan diturunkan kepadanya juga. Ketika saya berada di Masjidil Haram, melihat manusia, melihat hamba-hamba Allah dari berbagai bangsa, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai keadaan, lalu terbersit di dalam pikiran saya sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu penyayang, begitu pengasih, begitu dermawan, menerima semua hambanya. Yang istilahnya orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, yang berumrah ataupun yang tawaf dan juga melakukan kegiatan-kegiatan amal saleh di sekitar Ka'bah Musyarrafah, tentu saja disebut sebagai Dhuyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan rumah, pemilik hidangan ya, pemilik hidangan,
untuk disajikan kepada tamu-tamunya ini, menerima semua tamunya dengan semua keadaan mereka. Tentu saja dengan semua warna kulitnya, dengan semua jenis bangsanya, dengan semua kondisinya. Ada yang dengan semua mazhabnya, dengan berbagai macam perbedaan dan juga sikap, dengan berbagai pribadi, dengan semua macam manusia ada di depan mata kita, dan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu Allah untuk mereka masuk ke dalamnya. Menjelaskan kepada kita satu perkara, bahwa siapapun kita berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapapun kita berhak untuk mendapatkan karunia Allah. Siapapun kita berhak untuk mendapatkan ampunan Allah. Siapapun kita berhak untuk mendapatkan, dibebaskan daripada api neraka, karunia bebaskan daripada api neraka. Maka jangan pernah merasa minder dengan amal salih orang lain. Jangan pernah merasa tidak pantas untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah luas rahmatnya, luas kasih sayangnya, menerima siapapun yang datang kepadanya. Bila ada orang yang menolakmu, meremehkanmu, tidak memandangmu sebelah mata, menganggapmu tidak bernilai di matanya, biarkan saja. Nilai di matanya tidak ada artinya selama kamu bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah, sadarilah dengan hati kita semua bahwa Allah menerima kita, bahwa Allah menyambut kita dengan semua kondisi kita, dengan dosa-dosa kita, dengan segala kekhilafan kita, dengan segala cacat dalam amal saleh kita. Masih ada tersisa beberapa hari yang sedikit. Jangan sia-siakan. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kondisi kita. Siru ilallah uraja. Pergilah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita terpincang-pincang, walaupun kita menyeret kaki kita, memaksa diri kita, walaupun masih kurang ikhlasnya, masih banyak riya di dalam hati kita, masih banyak segala kekurangan dan kecacatan dalam amal saleh dan usaha kita untuk sampai kepada Allah. Majulah terus, haraplah terus, berdoalah terus, rayulah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesungguhan kita untuk mendapatkan rahmat Allah, kesungguhan kita untuk mendapatkan karunia Allah ini menyentuh rahmat Allah, sehingga Allah berkenan merahmati kita, sehingga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah berkenan menjadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan dibebaskan daripada api neraka. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaihi wa taqabbalahu minhum وفقنا للخير وعنا عليه وتقبله منا ولا تحرمنا خير ما عند لشر ما عندنا فضلا وإحسانا يا كريم. اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا. Allahumma inna rahmataka arja indana min amalina. Sungguhnya rahmat Allah lebih kita harapkan, lebih kita harapkan, lebih kita harapkan daripada amal-amal saleh kita. Kita dengan segala uh, amal saleh yang kita usahakan, tetap saja kita merasa bahwa kita masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya. Namun segala kecacatan yang ada pada diri kita tidak menghentikan kita untuk terus lancang berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi kita. Karena kita memang diperintahkan begitu, diperintahkan untuk datang kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah perintahkan. Maka kita taat kepada perintah Allah, meminta kepada Allah dengan segala kekurangan dan juga dengan segala kecacatan yang ada pada diri kita. Rahmataka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan daripada amal kami. Wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina, dan ampunanmu ya Allah lebih luas dari dosa-dosa kami. Dosa kami memang banyak, kami akui. Cacat kami memang tidak terhitung, kami akui. Namun ampunanmu lebih luas, ampunanmu lebih luas, ampunanmu lebih luas. Seperti itu hendaknya hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, Allah memandang kepada hati-hati kita. Akhwati fillah, perhatikan bagaimana kondisi hati kita, bagaimana rasa yang ada dalam hati kita. Itu lebih penting. Dimanapun kamu berada, baik itu seperti yang saya sekarang ada di tanah haram Mekah, di tempat yang paling suci di atas muka bumi, di situ ada Baitullah. Belum tentu bisa sebaik kamu yang ternyata menangis di balik tembok kamarmu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepada hati siapa yang lebih tersambung, lebih dekat
yang dia merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah lihat. Bisa jadi orang yang di tanah haram dia sedang cekcok dengan keluarganya. Bisa jadi orang yang di tengah haram, dia melukai jamaah-jamaah yang lain dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dengan ucapannya, atau mengambil hak orang lain. Bisa jadi yang sedang di tanah haram malah sibuk dengan hendak sholat di mana, rebutan tempat, dan lain-lain. Dan kamu bisa tenang, duduk beribadah, membaca Al-Quran dengan tenang tanpa segala macam gangguan tersebut, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita, dimanapun kita berada, insya Allah rahmat Allah meliputi kita semua, sampai kepada kita semua. Akhwati fillah, mari kita insya Allah pada malam hari ini bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas setiap dosa, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam ini dengan amal saleh, dengan bacaan Al-Quran, keluarkan sedekah walaupun 10.000, 20.000, kemudian juga baca Al-Quran sejuz, 2 juz, 3 juz, dan juga adalah ambil bagian daripada zikrullah, ambil bagian daripada salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa juga ini malam Jumat, baca surat Al-Kahf, baca juga surat Ad-Dukhan, baca juga surat As-Sajadah, termasuk daripada surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca di malam Jumat secara khusus, apalagi di malam Ramadan seperti ini. Dan juga tentu saja lakukan salat witir, salat tarawih jangan ditinggal. Kemudian salat tahajudnya, dan sempatkan juga untuk membaca doa. Kalau ternyata kamu tidak pandai berdoa, baca doa-doanya orang-orang saleh yang ada di Khulasatul Madad, yang sudah diberikan contoh oleh para ulama kita bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang hendaknya kita minta. Baca, ada bait-bait yang doa-doa yang berbentuk bait-bait syair, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Resapi dengan hatimu, alirkan, usahakan air mata ini mengalir, karena sungguhnya air mata yang mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat pahalanya dibanding sedekah dengan gunung-gunung. Bersedekah seberat gunung-gunung terbuat dari emas dan perak. Air mata yang mengalir karena takut, karena harap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu Allah dengan doa-doamu, dengan amal salehmu, dengan ibadahmu. Mudah-mudahan Allah berkenan merahmati kita semua insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memandang kepada kita semua dengan kasih sayang, menjadikan kita daripada orang-orang yang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam mulia ini. Allah yuwaffiqna insyaallah. Allah yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda min al-qawli wal fi'li wal huda wan niyyah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. على من هو الصالحون والعارفون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakumullah khair atas kehadiran di majelis Zoom kita. Mudah-mudahan kita kembali bertemu insya Allah di 2 malam yang tersisa di malam-malam ganjil. Kita malam pertama berhasil 5 kloter, tapi 2 malam yang terakhir 23, 25 ini saya perhatikan sampai ke 4 kloter saja. Apakah semangatnya menurun atau bagaimana? Ayo ditingkatkan lagi insya Allah. Bacaan-bacaan Al-Qur'annya juga di disebarkan, dibantu agar lebih banyak lagi kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam grup-grup kita insyaallah taala. Jazakumullah khair, akramakumullah insyaallah. Semuanya insyaallah di dalam doa-doa kita insyaallah. Dan juga jangan lupa doakan kami di sini. Doakan kami dari sana. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.